Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua akan merasakan kematian. Yang kaya, yang miskin, orang yang sehat, yang gagah perkasa, mati. Maka apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah tahu ternyata semua akhirnya sama? Kita harus siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Tiada yang pantas untuk dipuja dan tiada yang layak untuk dipuji melainkan hanya Allah Jalla Jalaluh. Karena segala nikmat yang kita peroleh, segala rizki yang kita miliki, pada hakikatnya itu adalah pemberian ilahi yang sama sekali. Mungkin kalau bicara usaha, apa sih usaha kita? Allah pun yang menggerakkan hati kita untuk bisa berusaha. Allah lah yang memudahkan bagi kita untuk bisa berupaya. Karena memang la haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wazid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, semoga salammu, rahmatmu, berkahmu, nikmatmu senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita pun dikumpulkan bersama beliau. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga Nabi, untuk istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka adalah istri beliau di dunia dan di akhirat. Mereka dari mulai Khadijah, Aisyah, Hafsah, Juwairiyah, Maimunah, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Safiyah, Zainab, mereka adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fid dunya wa fil akhirah. Semoga kita pun dikumpulkan bersama Rasulullah dan keluarganya. Dan semoga salawat bersambung pula untuk putra-putri Rasulullah SAW dan cucu-cucu Nabi kita, yang kita pun diperintahkan untuk mencintai mereka. Rasul SAW mengingatkan kepada para sahabatnya dengan mengatakan, udzakirukum fi ahli baiti. Aku ingatkan kepada kalian tentang keluargaku. Nah, kita diperintahkan untuk mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri beliau, putra-putri beliau, cucu-cucu beliau, dan semoga selawat itu bersambung untuk para sahabat Nabi, yang terutama untuk Abu Bakar Siddiq, untuk Umar bin Khattab, untuk Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhum ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Tanggal berapa hari ini? Masya Allah. Betul, tanggal 20 Sya'ban. Baik, insyaAllah kita puasa tanggal 1 Ramadan. Tanggal 1 Ramadan. Jadi kita gak perlu tuh ngapalin tanggalan Masehi, gak perlu. Kita dari sekarang udah tahu tanggal berapa, tanggal 20. Berarti Ramadan tinggal 10 hari lagi insyaAllah, atau 9 hari lagi. Kita puasa insyaAllah pada tanggal 1 Ramadan. Tapi sebelum masuk Ramadan, kita ada di bulan Sya'ban. Ana mau tanya nih. Sebutkan 12 bulan Islam. Tunggu dulu, belum selesai pertanyaannya. Nanti 4 bulan haram dan 1 keutamaan bulan Sya'ban. Masya Allah, anak yang jauh-jauh aja lah. Yang depan kasih. Masya Allah. Oke, yang depan. Nah, Muharram terus
Safar, nggak ada bulan Safar itu. Ingat, nggak ada bulan Safar. Yang ada bulan Safar. Ingat. Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah. Terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Baik, bulan-bulan haram. Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Masya Allah, 4. Terus keutamaan bulan Sya'ban, diangkatnya amalan. Betul. Masya Allah, ana kasih hadiah antum. Barakallahu fikum. Khudhu barakallahu fikum syabab. Naam. Nah, bagi-bagi antum hadiahnya enggak apa-apa. Taib jamaah. Nih bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amal perbuatan kita. Bulan diangkatnya amal perbuatan kita. Bagaimana kita ingin amal kita diangkat? Kita harus tahu diri. Kalau pas pelaporan amal perbuatan, kita pas akhir tahun melaporkan semua kegiatan kita. Apa yang kita inginkan? Apa kita ingin rapot kita merah? Tidak tentunya. Maka sebelum menghadapi bulan Ramadan, persiapkan apa yang hendak kita lakukan di Ramadan dan apa yang akan kita berikan dalam catatan amal kebajikan kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tema kita hari ini adalah akhirnya juga sama. Di akhir zaman ini kita melihat banyak penyakit. Penyakit-penyakit yang dulu gak pernah ada, sekarang muncul. Orang-orang tidak pernah kenal sama itu penyakit. Kalaupun ada mungkin jarang dulu. Kemudian di akhir zaman ini juga banyaknya orang stres. Banyak orang galau. Dulu tidak ada di kamus bahasa Indonesia yang namanya galau. Sekarang aja. Dari mana munculnya galau? Karena banyak yang galau. Akhirnya jadi salah satu kosakata galau. Kemudian banyaknya pengangguran. Tapi insya Allah yang ada di sini semuanya nggak nganggur. Karena diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan inni la akrah an ara ar-rajula farighan sabahlalan la fi amali dunya wala fi amali al-akhirah. Kata para sahabat, aku ini nggak suka melihat orang yang nganggur. Nggak dia beramal untuk dunianya, nggak beramal untuk akhiratnya. Jadi pada hakikatnya nggak ada orang nganggur sebenarnya. Karena dia bisa beramal, dia bisa berbuat. Kalau nggak bisa untuk dunianya, berapa lama sih mau buat dunia? Aku mau beramal buat akhirat. Bisa. Seorang itu bisa beramal. Tapi terkadang kita selalu menggantungkan amalan itu dengan upah. Kita kalau lagi di rumah nggak ada kerjaan, di samping rumah masjid lagi bangun, datang ke masjid. Bang, ada yang bisa dibantu bang? Ana lagi nganggur di rumah, paling nggak ana buat akhirat lah. Bismillah. Soalnya kalau kita selalu minta upah, ya sudah. Kata dia udah, jumlah pegawainya sudah cukup. Tapi coba dia mengatakan ana nggak usah dibayar bang. Oh fadol. Akan banyak yang nerima antum. Untuk berbuat, untuk akhirat banyak sebenarnya. Terus di akhir zaman ini kita melihat banyaknya tindakan kriminal. Na'udzubillah. Yang namanya kriminal itu Allahu Akbar. Tiap hari pembunuhan di Indonesia ini menurut data statistik, Masya Allah. Anak harus belajar pelan-pelan. Itu tiap hari ada 4 orang yang dibunuh di Indonesia. Perampokan di mana-mana. Begal, na'udzubillahi min dzalik. Pokoknya kriminal ini jumlahnya nggak bisa dibayangkan sekarang. Kenapa itu terjadi? Allah. Kemudian di akhir zaman ini kita melihat banyak yang mati mendadak. Lagi nyetir mobil, mati. Ada seorang wanita lagi digonceng sama suaminya. Suaminya jalan, istrinya nggak tahu di mana. Ternyata udah mati, udah jatuh dari motornya. Ada orang yang lagi di tempat kerjanya, lagi santai, mati.
Dan mati mendadak ini salah satu tanda-tanda dekatnya kiamat. Min asyratis sa'ah kathratu mautil faja'ah. Di antara tanda-tanda kiamat kata Rasulullah SAW adalah banyaknya orang yang mati mendadak. Mati mendadak tuh husnul khatimah apa su'ul khatimah? Nak kasih hadiah. Angkat tangan yang mau jawab. Husnul khatimah. Jawabannya kurang lengkap. Taib, siapa yang jawab lengkap? Husnul khatimah apa su'ul khatimah? Nah. Insya Allah husnul khatimah. Kalau yang mati orang kafir. Taib, siapa yang mau jawab lengkap jawabannya? Nah, yang jauh tuh. Nah, kalau nggak taat, su'ul khatimah. Masya Allah, kirim ke belakang. Tuh, mati mendadak itu dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala an, rahalil mu'min kata Nabi. Itu istirahat buat orang mukmin, nikmat buat orang mukmin karena nggak perlu sakit-sakit langsung mati. Tapi dia udah siap. Tapi kalau orang yang belum siap, azab itu. Itu akhdatu azaf, belum siap udah mati. Karena sebagian orang kita lihat kalau dia masih sakit masih ada peluang untuk bertobat. Tapi terkadang ada orang yang mati di kafe, na'udzubillah, mati di tempat pelacuran, na'udzubillahi min dzalik jamaah. Itu tanda-tanda kiamat. Kemudian kejadian-kejadian alam yang tentunya dengan takdir ilahi. Di mana-mana ada pemandangan-pemandangan yang menyedihkan. Gempa. Ya kita lihat gempa terakhir di mana? Di Nepal ya. Di mana? Di Malaysia. Subhanallah. Di mana-mana kita lihat. Yang di Nepal berapa ribu yang mati. Berapa orang yang kehilangan rumah. Hilang semuanya. Rumah yang dibangun, istri, anak yang dirawat, mati semua. Kita harus berpikir. Ternyata ya akhirnya juga sama. Kemudian banyak orang bunuh diri. Sampai anak-anak SMP. Terakhir anak umur berapa yang bunuh diri? Anak umur 10 tahun apa? Ada yang bunuh diri selfie katanya. Na'udzubillahi min dzalik. Nggak tahu, ana dengar aja jamaah. Ana dengar aja katanya. Tapi itu yang kita lihat fenomena di negeri kita. Ya di dunia bukan hanya di negeri kita. Orang-orang yang bunuh diri gara-gara apa sih? Gara-gara utang. Ana ingat dulu ceritanya Ustadz Abduh Tuasikal. Ketika kita ke kampung beliau di Gunung Kidul sana. Beliau cerita ini Ustadz kampung ana ini se-Indonesia paling banyak bunuh dirinya. Paling banyak bunuh diri. Gara-gara apa kata beliau? Ekonomi kebanyakan. Punya utang 20.000 gak bisa bayar bunuh diri. Na'udzubillahi min dzalik jamaah. Orang-orang yang hidup entah untuk apa mereka hidup. Itulah yang jadi masalah. Tatkala seorang hidup tidak tahu tujuan dia hidup. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada aku. Untuk beribadah kepada aku kata Allah. Untuk menyembah aku. Kafa bil muslimi syarafan an yakuna abdan lillahi tabaraka wa ta'ala. Cukup satu kehormatan kita ketika ditanya, kau itu siapa sih? Aku hamba Allah. Kita lihat orang kalau jadi pengawalnya presiden, bangga nggak dia? Padahal cuma jadi pengawal. Udah bangganya gitu. Itu apa kerjanya? Wah, nah, pengawalnya presiden gitu kan. Subhanallah. Kalau jadi pengawal presiden aja kita bangga. Bagaimana kalau kita jadi hamba sang pencipta. Yang berkhidmat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Yang senantiasa kita taat dan patuh dengan perintahnya. Apa yang Allah minta kita berikan. Kok begitu taatnya sih kepada Allah? Iya, karena aku hambanya Allah. Kau tahu siapa Allah? Allah Rabbul Alamin. Allah yang menciptakan engkau. Allah yang memberikan rizki kepada dirimu. Allah yang menciptakan manusia semuanya. Allah yang menciptakan mentari, bulan. Allah yang menciptakan ikan-ikan di lautan. Aku nih hamba Allah.
Itu satu kemuliaan dan kehormatan kita. Sebagian orang lari dari penghambaan kepada Sang Pencipta menjadi hamba dunianya, menjadi hamba hartanya. Seharusnya manusia itu jadi tuan. Harta itu seharusnya di kaki dia. Tapi ada yang hartanya di kepala dia, yang nginjak dia. Sebagian orang lari dari penghambaan kepada Sang Pencipta, kemudian menghambakan dirinya kepada benda. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan terlalu serius dengan kehidupan dunia ini. Jangan terlalu serius. Karena Allah menyebutnya apa? Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahun. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kalian tahulah kata Allah, bahwasanya kehidupan dunia ini la'ib, permainan saja. Berapa tahun sih orang bermain? Kalau main bola berapa menit ya, Mak? 90 menit selesai. Kita pun di dunia ini juga nggak lama. Kita buktikan orang-orang yang hidup di muka bumi ini. Antum lihat gedung-gedung yang tinggi di negeri kita, punya siapa? Pemiliknya mana? Udah mati, udah nggak ada. Itulah yang kita katakan bahwa akhirnya juga sama. Yang kaya, yang hartanya begitu banyaknya mati. Dan kita ini orang Islam harus sadar. Allah mengatakan wala tu'jibka amwaluhum wa auladuhum innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Jangan engkau heran dengan kekayaan mereka, dengan anak-anak mereka yang sukses. Allah itu ingin mengazab mereka di dunia ini. Sebelum di akhirat Allah azab mereka di dunia ini sehingga mereka mati dalam kondisi kafir nanti. Kita lihat ternyata orang kaya pun akhirnya juga sama. Orang sakit pun akhirnya juga sama. Orang sehat pun juga terakhirnya sama. Kesenangan dunia ini bercampur dengan kesedihan. Nggak ada ya. Kita selalu ingat bahwasanya nggak ada tuh orang yang walaupun bagaimana kayanya senang terus, nggak ada jemaah. Sehat terus nggak ada. Fir'aun dikatakan dia nggak pernah sakit katanya. Tapi akhirnya juga sama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau ada seorang mau investasi, salah satu yang menjadi opsi mereka adalah kerugian. Kira-kira nih usaha kita nih rugi enggak? Ketika dihitung-hitung spekulasinya terlalu tinggi, kita nggak akan invest di sana. Karena nggak kayaknya nih akan rugi. Maka nggak akan invest. Dan itu orang yang berakal. Tapi dalam semua usaha kita, itu hampir yang namanya kematian nggak pernah hadir dalam opsi itu. Ketika bangun rumah, kira-kira kalau anak mati sebelum selesai gimana ya? Nggak ada tuh orang. Padahal itu opsi yang pasti. Nggak bisa orang lepas dari situ. Ainama takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, kematian akan sampai kepada kalian, akan datang. Tapi ternyata dalam usaha kita buka usaha, nggak pernah mikir nih, kalau anak mati 2 bulan lagi, gimana ya? Nggak ada tuh. Karena memang manusia dikasih angan-angan yang panjang sekali. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti mati, pasti merasakan kematian. Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan kita agar opsi kematian ini selalu hadir dalam usaha kita. Ketika kita hendak membesarkan anak kita, datangkan tuh. Kalau anak mati, kira-kira anak-anak doakan anak enggak? Kalau anak mati, duit yang banyak ini kemana ya? Enggak ada tuh. Yang ada ditumpuk terus duit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Kata beliau, banyak-banyaklah kalian mengingat hadhimul ladzat, yang menghancurkan kelezatan. Apa? Al-maut.
Itu opsi harus hadir dalam perjalanan kita. Maka tatkala kita naik mobil kita berpikir, ya Allah, kalau aku mati ditabrak orang, ya Allah, bagaimana supaya anak husnul khatimah? Maka kita akan naik mobil kita membaca Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Subhanallah. Kita ketika mengantarkan anak kita keluar rumah, kita nggak tahu tuh anak bakal balik ke rumah kita nggak pernah tahu. Maka kita kasih, nak, baca doa nak ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allah. Baca doa nak. Memang mengingat kematian, subhanallah, akan mendatangkan manfaat yang begitu banyak. Pernah di hadis Abi Qatadah radhiyallahu taala an, dia berkata, marra 'ala nabi bi janazah. Atau murra 'ala nabi bi janazah. Murra 'ala nabi bi janazah. Ada jenazah yang lewat di depan Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Mustarihun wa mustarahun minhu. Mustarih, istirahat. Orang ini istirahat. Atau orang-orang lain istirahat dari dia. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal mustarih wa mal mustarah minhu. Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan orang yang istirahat dan orang yang telah diistirahatkan? Kata Rasulullah SAW, al-abdul mu'min, hamba yang beriman, yastarihu min ta'abid dunya wa adhaha ila rahmatillah. Seorang hamba yang beriman, dia beristirahat dari keletihan dunia. Dunia ini meletihkan, jemaah. Antum bisa bayangkan orang yang punya uang 1 triliun, otaknya mikir enggak? Mikir. Orang biasanya kalau punya uang 1 triliun kira-kira bagaimana kondisi dia? Dia akan capek. Walaupun dia mungkin hidup bersedekah, yang membantu orang lain, karena dunia tetap sijnul mukmin. Tetap bagaimanapun kayaknya orang itu, tetap dia harus sholat 5 waktu. Nih Ramadan, tatkala orang-orang sedang makan nyaman, seorang mukmin menahan dirinya. Aku nggak mau makan, nggak mau minum. Kau subhanallah, duitmu banyak, kau nggak makan nggak minum. Buat apa tuh duit? Nggak, aku nih hamba. Aku nih hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nyuruh aku puasa. Itu capek dunia. Maka seorang mukmin, kata Nabi, mustarih, dia beristirahat dari keletihan dunia. Wa adhaha, dan dari gangguan dunia ini. Kemana? Ila rahmatillah, menuju ke rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Rasulullah SAW sebelum meninggal dunia? Apakah langsung enak dicabut nyawanya? Tidak. Berhari-hari beliau sakit alaihi salatu wassalam. Sampai sahabat Nabi Ibnu Mas'ud yang biasa masuk ke rumah Nabi radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan. Wahai Rasulullah, kok sakitnya begitu parahnya, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, inni u'aku wa'kar rajulain. Sakitku ini sakitnya 2 orang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Ibnu Mas'ud bertanya, apakah ini karena engkau akan mendapatkan 2 pahala? Nah, katanya subhanallah. Ini dunia. Nabi pun harus letih, harus capek. Beliau harus menahan lapar berhari-hari. Sebulan 2 bulan nggak ada makanan di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kompornya nggak hidup kecuali kurma dan air sallallahu alaihi wasallam. Dunia ini meletihkan jamaah. Dan kita harus ingat, ini hanya permainan. Jangan kita menjadi budak permainan sehingga kita lupa dengan sesuatu yang seharusnya kita serius di sana. Maka seorang mukmin beristirahat. Ketika dia mati, jenazah itu ketika lewat, orang ini mustarih. Sudah dia selesai dari kecapean dunia. Maka orang tua tatkala anaknya meninggal dunia, seharusnya dia mengatakan, anak tuh mustarih, insya Allah udah. Dia nggak melihat kerusakan dunia ini. Dia tidak melihat letihnya hidup di dunia ini. Itu makna mustarih. Adapun mustarah, wal fajir yastarihu minhul ibad wal bilad wasyajaru wad dawab. Kalau yang mati itu orang jahat, preman lah, kita lihat bagaimana orang-orang ketika ada preman mati, jemaah. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan yang kayak gini habis semuanya di sini. 6.
itu kalau dia mati, yang akan istirahat adalah masyarakat. Kemudian Nabi menyebutkan negerinya nggak akan rusak. Kalau dia hidup akan rusak terus. Kemudian asyajar, pohon-pohonan selamat. Binatang-binatang pun selamat. Begitulah kehidupan dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kembali kepada opsi kematian yang selalu hadir dalam kehidupan ini. Karena itulah yang akan mendorong kita untuk beramal. Al-Imam Al-Qurtubi meriwayatkan, qala ad-Daqqaq, salah seorang ulama salaf berkata, ad-Daqqaq, man aktsara min dzikril maut ukrima bi thalathati asya'. Barang siapa yang opsi kematian sering dia ingat, dia mengingat kematian itu akan datang terus dia ingat. Dan kita memang disuruh ingat terus jemaah. Mau tidur bismikallahumma amutu wa ahya. Disuruh ingat kau itu nggak tahu besok pagi Allahu Akbar masih hidup atau tidak. Maka tatkala antum ingat dengan kematian ini, kalau mungkin di HP antum, di gadget antum, di komputer antum ada hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, buang semuanya jemaah. Antum enggak tahu besok masih hidup atau tidak. Bagaimana kalau kemaksiatan itu akan terus dicatat karena antum yang menyimpannya. Maka kita disuruh ingat sebelum tidur itu bismikallahumma amut, aku mati dan aku dengan namamu hidup. Orang yang senantiasa ingat mati itu akan dikaruniai 3 perkara. Yang pertama, ta'jilut taubah. Dia akan mensegerakan taubat. Nggak ada lagi yang namanya nanti. Anda nggak tahu besok Anda masih hidup atau tidak. Ketika mendengar azan nggak ada, enggaklah nantilah Anda sholat di rumah. Subhanallah, ente apa tahu? Masih bisa sampai rumah? Nggak ada. Ketika dia ingat mati, fulan temannya dia yang kemarin masih makan sama dia mati. Fulan guru dia yang kemarin masih tersenyum mati. Fulan dokter yang hebat mati. Maka dia akan segera tobat. Yang kedua, wa qana'atul qalbi. Akan dikasih qanaah di hatinya. Ketika dia mendapatkan rezeki sedikit, alhamdulillah, cukup insyaallah. Lah uang aku ini nggak tahu sampai kapan aku akan hidup. Aku nggak tahu. Ya mungkin memang rezekiku sedikit seperti ini. Karena jamaah nggak ada orang mati kecuali rezekinya sudah lengkap, nggak bakalan ada. Jadi kalau orang mati, rezeki dia sudah sempurna. Terus yang masih ditinggal bukan rezeki dia, bukan rumah, kendaraan, motor dia, ibu-ibu perhiasannya, subhanallah bukan milik dia. Yang dipakai pun dilepas sama anak. Apa ada anaknya yang membiarkan kalung dari emas seberat 2 on di dada ibunya? Nggak ada jemaah. Ibu, masya Allah, jazakallah khair, makasih banyak bu, sudah dilepas sama anak. Maka orang yang ingat mati, qana'atul qalb, hatinya ya sudahlah, alhamdulillah, senantiasa dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ibu-ibu, suami berapapun yang dia bawa ke rumah, alhamdulillah. Kenapa dia tahu? Ya bang, nggak tahu anak bang. Anak mati besok mungkin bisa jadi. Ketika rezekinya sedikit mungkin udah sampai di sini rezeki kita. Mungkin ini akhir yang kita makan. Maka Allah akan memberikan qana'atul qalb kalau kita sering mengingat kematian. Tuh orang-orang yang buka toko dari pagi sampai sore, dari sore sampai malam. Malam mau tidur ngitung duit. Terus dihitung. Maka dia harus ingat dengan firman Allah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah. Kerjanya ngitungin duit. Yahsabu anna malahu akhlada. Opsi kematian gak pernah hadir di diri dia. Gak pernah dia, duit nih, aku kalau mati gimana ya duit ini ya, kemana akan larinya? Aku mau bawa nih. Maka tatkala kematian itu ada di benak dia, bismillah, aku akan bawa dia. Nih duit buat aku nanti. Aku gak akan tinggalkan buat anak-anakku kecuali ya yang cukup buat mereka. Kemudian yang ketiga, wanasyatul ibadah. Orang itu akan dikaruniai semangat beribadah. Antum lihatlah orang yang ingat mati. Insya Allah sebelum azan sudah ke masjid.
Tapi kalau orang nggak ingat mati, qomat baru wudhu. Antum lihat qomat, iyalah biasa, baru berangkat ke masjid. Nasyatul ibadah. Ana ingat cerita itu kayaknya nggak bener. Di Jakarta katanya ada mahasiswa di LIPI atau di mana, dia mau praktek bahasa Arab atau anak pesantren lah katanya. Dia berangkat nemuin ada orang-orang dari Timur Tengah ya, yang kadang kala makan ke restoran, ke kafe, dia datang tuh. Tadi akhirnya dia kenalan, ahlan wasahlan. Dia mau ngomong, masmuk, siapa namamu? Ternyata yang dia tanya, man robbuk, siapa Tuhanmu? Itu langsung lari itu orang cari musola. Dia takut nih malaikat yang datang tanya siapa Robnya. Wallahu alam, kisah ini itu kisah sering kita dengar, tapi nggak ada sanadnya itu, nggak ada sanadnya. Tapi bisa dibayangkan ketika ada orang tanya sama antum man robbuk, tadi antum lagi di kafe ditanya man robbuk. Naam, nasyatul ibadah, betul. Kalau orang ingat mati dia langsung bergerak. Dan kalau kita lah semua di sini, kalau ada yang ngomong, mas sampean insya Allah besok pagi mati, kira-kira kita pulang nggak? Kayaknya ana di masjid aja lah kalau memang seperti itu. Orang kalau sudah ingat dengan seperti itu, subhanallah jamaah, itu orang yang ingat dengan mati. Wa man nasyal maut uqiba bi thalathati asya. Kata Daqaq, orang yang lupa dengan kematian itu, opsi kematian tidak pernah hadir dalam kehidupan dia. Ketika dia bangun rumah pun kematian tidak pernah ada di benak dia. Ketika dia beli kendaraan, kematian tidak pernah hadir di benak dia. Yang ada dunia terus. Maka barang siapa yang ingat dengan, yang lupa dengan kematian, dia akan diberi sanksi 3 hal. Yang pertama, taswifut taubah. Taubatnya nanti. Nanti kok belum tobat? Ya anak kan masih muda. Nantilah. Nunggu kalau sudah jenggot anak udah putih baru anak mau tobat. Subhanallah. Itu karena dia nggak ingat mati. Dia berpikir mati itu dia yang ngatur. Nanti anak mau mati umur 70 tahun aja anak mau mati. Nggak bisa jamaah. Subhanallah. Kematian itu datang baghtah, tanpa ada persiapan di diri kita. Yang kedua, watarkur ridha bil kafaf. Orang itu akan diberi sanksi, itu nggak qanaah dengan apa yang Allah berikan kepada dia. Walaupun banyak. Ada orang penghasilannya 10 juta nggak cukup buat dia. Karena dia ngomong, anak kepingin bangun villa. 10 juta nggak cukup. Akan dikasih karena dia nggak ingat dengan kematian. Dia lupa kalau dia akan mati. Dikasih banyak ataupun sedikit buat dia sama. Karena dia yang dicari adalah dunia, terus dunia. Dia capek mencari dunia padahal akan dia tinggalkan. Yang ketiga, sanksi buat dia, wattakasul fil ibadah, malas beribadah. Kenapa sebelum Ramadan kok kajiannya tentang kematian? Karena agar Ramadan kita semangat beribadah. Dan ibadah kita itu bukan ikut-ikutan. Orang kalau ikut-ikutan ibadahnya cuma 10 hari pertama biasanya. Karena yang namanya orang semangat itu bagaimanapun sebentar. Tapi orang yang ingat dengan kematian, dia akan mau atau dia akan berusaha untuk mencari satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dia akan berpikir, ya Allah, ana puluhan tahun nggak tahu pernah dapat Lailatul Qadar apa enggak. Masa muda ana habis dengan kemaksiatan. Sekarang nih ana harapkan dapat 1 Lailatul Qadar yang sama dengan 1000 bulan jamaah. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Orang yang ingat mati tadi, dia tidak akan menunda-nunda. Nasihat Ibnu Umar radhiyallahu taala an, dia mengatakan idza amsait fala tantazir as-sabah.
Kalau kau masuk waktu sore, jangan nunggu waktu pagi. Kalau mau bersedekah sore hari, jangan nunggu besok. Hati ini bolak-balik jamaah. Kita malam, masya Allah, niat mau sedekah, dan kita akan lihat bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak menunda-nunda amal. Ketika ada kemauan dan kita mampu berbuat, lakukan. Kalaupun malam hari kita niat sedekah, ya, tapi kan nggak bisa, Ustaz, sedekahnya besok. Apa yang harus dilakukan? Keluarkan duitnya. Umpamanya di dompet, ana mau sedekah 200.000, keluarkan sudah, dibungkus. Ini bukan punya ana sudah. Tulis ini sudah sedekah. Kalau kita mati, itu sudah hitungannya usaha sedekah. Dan akan tahu. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Kalau masuk waktu pagi, jangan nunggu sore untuk beramal. Wa khudh min sihhatika limaradika. Ambillah dari waktu sehatmu untuk waktu sakitmu. Nah, sakit itu jamaah. Siapa yang mau sakit sih? Enggak ada. Tapi dia datang. Antum coba berangkat check up ya. Masya Allah. Ana ingat ketika ke Aceh ada dokter, Ustaz, check up Ustaz. Ya kita nurut aja sama dokter. Langsung ditulis penyakitnya. 1, 2, 3. Ya Allah kata dia. Kita nih alhamdulillah Allah nutupin. Maka jangan lupa untuk doa tiap pagi dan sore apa? Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Baca doa itu. Iya, orang kaya mungkin bisa check up terus. Lihat, oh kolesterolnya naik, kasih obat penurun kolesterol. Oh ininya gulanya naik. Tapi kita yang gak check up, maka minta check up sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma afini fi badini. Ya Allah berikan kesembuhan, afiah di badanku. Wallah, kita gak tahu ada apa di jantung kita. Kita nggak tahu ada apa di ginjal kita. Kita nggak tahu ada apa di paru-paru kita. Maka kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan afiah kepada kita dan di pendengaran kita dan di mata penglihatan kita. Wa min hayatika limautika. Ambillah dari masa hidupmu untuk masa matimu. Dari masa hidupmu untuk masa matimu. Ingat, Rasul sallallahu alaihi wasallam berapa tahun hidup di muka bumi ini? 63 tahun. Hijriah. Di kuburan berapa tahun jamaah? 1425 tahun. Bayangkan. Kalau mau jadi orang pintar tuh yang seperti itu, ana modal sedikit tapi keuntungannya banyak. Tapi kalau antum modal banyak keuntungannya sedikit, rugi namanya. Rasul SAW 63 tahun cuma hidupnya, tapi dia bisa hidup nikmat. Merasakan surga Allah Subhanahu wa taala 1425 tahun, dan kita nggak tahu sampai kapan kiamat itu akan datang nantinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir." Di surat Al-Baqarah ayat 198. Allah mengatakan fastabiqul khairat. Berlomba-lombahlah kalian pada kebaikan, berlomba-lomba. Allah tidak mengatakan if'alul khairat. Allah tidak mengatakan kalian lakukan kebaikan, tidak. Tapi Allah menyuruh kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ayat ini adalah ayat yang menganjurkan kepada kita untuk berbuat amal kebajikan sesegera mungkin dan secepat mungkin, tanpa menunda-nunda. Sholat jangan ditunda-tunda. Mau puasa sunnah, ya sudah, niatnya sekarang bismillah, besok puasa umpamanya. Atau hari Senin mau puasa. Fastabiqul khairat. Dan di antara fastabiqul khairat adalah shaf pertama. Jadi ini kadangkala shaf pertama kosong. Kita sama temen, ente aja gitu kan. Ente fadhal. Masya Allah. Jamaah gak boleh itu. Ini surga nih. Ini surga. Kenapa aku harus dahulukan dia? Kalau urusan makan, naam. Urusan makan ente dulu, fadhal gitu. Tapi kalau untuk urusan surga, lomba-lomba. Kita berlomba-lomba. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka para ulama menjelaskan makruh hukumnya orang menyuruh orang lain masuk ke shaf pertama. Fadhal ente yang ke depan gitu kan. Jangan ente ana.
Rasul SAW mengatakan andai kata orang tahu dengan pahalanya saf pertama itu, thumma lam yajidu illa an yastahimu lastahamu alaih. Kemudian mereka rebutan dan nggak bisa dapat saf pertama kecuali harus diundi jamaah. Mungkin pingsut nggak lah, nggak apa-apa jamaah. Mama ente apa anak? Anak mau ke depan. Mama jangan anak mau ke depan juga, udah pingsut lah bismillah. Siapa yang ke depan? Boleh. Karena memang kita ini fastabiqul khairat, ini berlomba-lomba untuk kebaikan. Tapi kita kalau untuk kebaikan itu mendahulukan orang lain. Ente ajaklah. Mama ada orang fakir miskin datang, fadl ente ngasih. Kita jangan ente, anak yang mau ngasih. Maka ingat fastabiqul khairat ini. Aina ma takunu? Kemudian Allah mengingatkan kita. Aina ma takun? Dimanapun kalian berada, ya'ti bikumullah jami'an. Allah akan mendatangkan kalian semuanya. Gak perlu kalian takut ketika berbuat amal kebajikan. Dan tidak ada orang yang melihat. Mungkin tidak ada kamera yang menyorot. Hanya kita sendirian bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan takut, Allah akan datangkan kita bersama amalan kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Akan kita lihat sekecil apapun jamaah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Shaf yang paling utama adalah shaf. Yang pertama, khairu sufufir rijal awwaluha. Maka kalau masuk masjid kita lihat banyak orang masuk masjid, kemana dia duduk? Ke tiang, pojok sana. Mungkin karena nggak punya ilmu memang. Tapi coba kalau di shaf pertama ada makanan, kemana dia duduk? Insya Allah shaf pertama. Insya Allah. Afan jemaah, ana izin minum dulu. Jadi tadi kita lihat orang-orang ke masjid nggak langsung ke shaf pertama. Cari shaf yang terakhir ya, kadangkala dia di pojokan karena kurangnya ilmu tadi jemaah. Kenapa kita disuruh nuntut ilmu? Supaya tidak ada sedikit pun amal kebajikan kecuali kita meraihnya. Karena hidup ini yaitu permainan, tapi ada keseriusan nanti di akhirat sana. Wa fil akhirati adzabun syadid. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Tuh yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Di situ ada azab yang pedih atau ampunan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus tahu apa sih pahalanya. Shaf pertama, azan. Antum tahu apa pahalanya azan? Subhanallah. Allah akan panjangkan leher dia akan dapat melihat yang nikmat-nikmat ketika orang lain belum bisa. Allah akan bisakan dia melihat ke jarak yang jauh sedangkan orang-orang lain tidak bisa melihatnya. Tapi biasanya kalau azan nggak ada yang rebutan, ya, dorong-dorongan. Kalau jadi imam dorong-dorongan nggak apa-apa karena itu amanat besar tuh. Tapi kalau azan seharusnya kita yang berebut di sana untuk mendapatkan pahala. Wa syarrus sufuf, dan sejelek-jeleknya buruk atau seburuk-buruknya shaf yang di mana? Yang di akhir nih sekarang nih. Masya Allah. Makanya yang datang telat ada di shaf paling buruk. Tapi gimana Ustaz? Datang telat tapi bisa ke shaf pertama. Opsi yang harus selalu hadir dalam kehidupan kita, dalam aktivitas kita adalah kematian tadi. Sehingga orang yang ingat dengan kematian akan mendapatkan 3 anugerah. Apa 3 anugerah itu? Anak kasih hadiah. Fadhal. Bersegera taubat. Kedua, qanaah. Yang ketiga, semangat beribadah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Taib. Kalau kita lupa sama kematian, apa yang akan kita dapatkan? Fadhal. Menunda-nunda taubat, tidak punya sikap qanaah, malas beribadah. Jadi kalau kita ingat kematian tentu kita akan bersegera untuk bertobat kepada Allah, juga beramal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayatkan Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Beliau mengatakan idza arada ahadukumul hajj
falyata'ajjal fa innahu qad yamradul marid wa tadillur rahilah wa tu'radul haja atau ta'ridul haja. Kata Rasulullah SAW, apabila seseorang di antara kalian mau berangkat haji, maka bersegeralah. Kita sekarang kalau mau haji bisa segera jemaah. Tapi kita bisa segera daftar. Nah, nunggu berapa? 15 tahun. Bismillah. Kalau daftarnya 5 tahun lagi, nunggu 20 tahun jadinya. Jadi segera daftar. Punya rezeki, bismillah. Kita harus tahu bahwasanya bangun rumah wajib apa nggak wajib? Nggak wajib. Punya mobil wajib apa nggak wajib? Wajib. Tapi haji wajib jemaah. Maka kita harus ingat, falyata'ajjal, yang ingin berangkat haji, falyata'ajjal, segera dia. Karena dia mungkin sakit. Kalau dia tunda-tunda, dan kita melihat bagaimana kebanyakan jemaah haji Indonesia itu sudah tua-tua. Udah tua sakit lagi. Masya Allah, kalau meninggal di tanah haram, mudah-mudahan yang meninggal di Madinah insya Allah Rasulullah SAW akan memberikan syafaat kepada mereka. Tapi yang terjadi kita melihat orang kalau menunda-nunda ibadah haji itu, ketika pelaksanaan haji tidak bisa maksimal. Tatkala orang bisa ke Masjidil Haram, dia nggak bisa. Tatkala orang bisa tawaf terus, dia hanya tawaf selama di Mekah sekali. Tawaf umroh dan hajinya saja. Setelah itu tidak pernah, karena kondisi fisiknya nggak memungkinkan. Dia akan ditanya, dulu waktu muda dan kuat kemana? Kok sekarang setelah tua renta? Karena memang tadi orang kalau tidak ingat mati, dia akan menunda-nunda. Itu kalau mampu, falyata'ajjal, karena mungkin dia sakit. Atau tadillur rahilah, kendaraannya hilang mungkin. Dia sudah punya kendaraan, kadang-kala orang ini punya duit dia buat berangkat. Tapi nanti akhirnya duitnya hilang semua. Saya ingat dengan seseorang yang bernazar. Dia nazar, dia punya beberapa ekor sapi. Dia ngomong, nanti kalau sapinya udah gede nih, aku jual, aku akan berangkat haji. Sapinya gede dijual nggak berangkat haji. Karena keperluan banyak buat ini, nantilah diputar dulu duitnya, diputar-muter terus nggak pernah balik duitnya. Nggak berangkat haji. Akhirnya dunia dia mulai berkurang. Jangan ditunda-tunda. Wa ta'ridul haja, atau ada keperluan yang datang. Kalau kita nunda-nunda, mempunyai kadang-kala orang nih nunggu anaknya sudah besar. Ustaz, anaknya masih kecil-kecil Ustaz. Jadi kalau ditinggal ya nggak enak lah. Jadi kita nggak bisa fokus ibadah. Subhanallah. Ketika anaknya mulai besar, datang lagi anaknya. Terus nggak berangkat haji. Karena namanya orang, masya Allah, kita umat Islam disuruh banyak-banyak punya anak. Maka Rasul menyuruh kita bersegera haji. Di dalam hadis an Abi Sirwa'ah atau Sarwa'ah, Uqbah bin Harith radhiyallahu anhu, dari Uqbah bin Harith radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Sallaitu wara'an Nabi alaihi salatu wassalam. Aku pernah salat di belakang Nabi alaihi salatu wassalam bil Madinati al-Asra. Salat asar bersama Rasul di kota Madinah alaihi salatu wassalam. Fasallam. Lalu beliau selesai mengucapkan salam, thumma qama musri'an. Beliau berdiri cepat-cepat. Bersegera beliau meninggalkan tempat itu. Fatakhatta riqaban nas ila ba'di hujari nisa'i. Beliau karena bersegera itu sampai ngelewatin pundak-pundaknya orang. Nggak seperti biasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan hal itu untuk masuk ke salah satu rumah istrinya. Fafazi'an nas min sur'ati. Orang-orang pada ketakutan, ada apa nih Nabi kok seperti ini, nggak seperti biasanya. Fakharaja alaihim. Lalu Nabi keluar setelah selesai urusannya, beliau masuk lagi ke masjid. Fara'a annahum qad ajibu min sur'atihi. Rasul melihat nih orang-orang keheranan karena tadi bersegeranya beliau meninggalkan sholat, belum sempat berzikir ya, langsung meninggalkan tempat sholatnya. Lalu beliau mengatakan, ketika melihat orang pada keheranan,
Rasul bersabda kepada mereka, "Dzakartu syai'an min tibrin indana." Aku ingat ada emas atau perak dari sedekah, dari zakat yang ada di rumah. Fakarihtu an yahbisani. Aku enggak ingin dia itu mengikatku. Uang itu kalau enggak segera dikeluarkan bisa mengikat kita, bisa memenjara kita akhirnya. Fa amartu biqismatihi, rawahul Bukhari. Maka aku menyuruh untuk dibagikan itu. Wa fi riwayatin lahu, kuntu khallaftu fil baiti tibran minas sadaqah fakarihtu an ubayyitahu. Kata Rasul SAW di riwayat lainnya, aku meninggalkan ada tibir emas atau perak sedekah dari zakat itu, aku benci kalau sampai dia itu nginep di rumah Rasul SAW. Subhanallah. Jadi kalau mau beramal segera, karena kita nggak tahu kapan kematian itu akan tiba. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, qala rajulun lin nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud. Ada seorang lelaki yang berkata kepada Nabi pada hari Uhud, pada waktu perang Uhud. Tahun berapa perang Uhud? Dan berapa lawan berapa? Insya Allah, anak kasih yang gede nggak apa-apa dia. Jamaah. Subhanallah. Ya. Tahun 3 Hijriah, berapa lawan berapa? Berapa? Masya Allah, kirim ke belakang. 700 lawan 3000. Itu para sahabat kalau ngajarin anaknya tentang sirah nabawiyah, dia mengatakan kepada anak-anaknya, kepada tabi'in, hadhihi ma'athiru abaikum fala tudayyi'uha. Nih, kejayaan, bekas kejayaan orang tua kalian jangan kalian lupakan itu. Maka kita harus tahu tuh dengan paling tidak perang Badar, perang Uhud, perang apa lagi? Perang Khandaq, perang Khaybar, Fathu Makkah, kemudian perang Hunain, ada perang Tabuk, itu kita ingatlah, karena dengan kita mengingat mereka itu, Masya Allah, kita akan semangat untuk beramal, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pada waktu perang Uhud, 700 lawan 3000, mana yang menang? 700. Mana yang menang jemaah? 700 lawan 3000. 700. Hah? Masya Allah, draw. Nah, nggak menang nggak kalah. Karena tujuan orang-orang kafir datang ke Madinah untuk membunuh Rasulullah SAW, Nabi tidak terbunuh. Berarti kan target mereka tidak tercapai. Tapi memang 70 dari sahabat Nabi meninggal dunia. Ketika perang Uhud, Jabir mengatakan ada seorang yang berkata kepada Nabi, "Ara'aita in qutiltu fa aina ana?" Dia tanya, "Ya Rasulullah, kalau aku terbunuh, di mana aku Rasul? Tempatku." Subhanallah. Dia ingin tahu dia di surga atau di neraka. Apa kata Rasulullah SAW? Fil jannah. Engkau akan ada di surga. Fa'alqa tamaratin kunna fi yadih. Maka dia lemparkan kurma-kurma yang ada di tangannya. Thumma qatala hatta qutil. Maka dia terus masuk ke medan perang sehingga dia tewas. Radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kita lihat bagaimana mereka bersegera, nggak nunggu anak makan kurma dulu Nabi sampai habis gitu kan, nggak ada, lemparin nih surga Allah. Wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan jangan menunda-nunda sedekah. Kalau tadi tuh Nabi itu harta titipan, tapi kalau kita ini mau sedekah jangan ditunda-tunda. Di dalam hadis riwayatkan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah." Ada seorang laki datang menjumpai Nabi. Subhanallah ya. Jadi antum kalau punya masalah, punya problematika, datangnya ke siapa? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Datang ke ulama. Jangan sampai salah tempat curhat. Jangan sampai salah tempat curhat, akhirnya jadi masalah buat kita. Ini sahabat datang kepada Rasulullah SAW. Dia bertanya, "Ya Rasulullah, ayyus sadaqati a'zamu ajran?" Sedekah apa yang pahalanya paling besar? Qala anta saddaqa wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'malul ghina.
Engkau bersedekah, sedekah yang paling besar tuh pahalanya di sisi Allah adalah engkau bersedekah dalam kondisi engkau sehat dan pelit. Dalam kondisi sehat dan cinta sama harta. Takhsyal faqr, kau takut miskin. Orang kan ada, kalau bersedekah takut miskin. Wa ta'malul ghina, dan kau mengharap terus mendapatkan kekayaan. Itu sedekah yang paling besar pahalanya. Wala tumhil hatta idza balagatil hulqum qulta li fulanin kadza wa li fulanin kadza wa qad kana li fulan. Jangan engkau menanti sampai ajal sudah sampai kerongkongan lalu mengatakan, nih wasiat buat fulan, nih buat fulan, nih buat fulan. Kenapa dia bersedekah? Karena udah mau mati. Dia tahu udahlah nggak bakal dibawa. Maka mana yang lebih utama, sedekah sebelum mati apa ketika sehat? Ketika sehat. Maka seharusnya kita kalau mau sedekah dalam kondisi ini lagi sehat. Jangan nunggu sakit, jangan nunggu mau mati. Tapi biasa. Allah mengatakan bal tu'thiruna al-hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di surat Ali Imran ayat 133 Allah mengatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian. Kemana bersegera? Ila maghfirati min rabbikum, menuju maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Sepanjang tahun kita berbuat dosa, terus kita melakukan dosa. Tiap hari Allahu Akbar, mata kita hampir tidak pernah lepas melakukan dosa. Lisan kita, tangan kita. Maka Allah mengatakan wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah, dan bersegeralah menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebesar apa sih surga Allah itu? Sebesar Jakarta ini. Kecil kalau sebesar Jakarta, jemaah. Sebesar Indonesia, kecil kalau sebesar Indonesia. Tapi Allah mengatakan arduhas samawati wal ard. Luasnya seluas langit dan bumi. Kita kalau ngelihat planet-planet, kita ini di galaksi apa katanya? Galaksi Bima Sakti. Nah, sebesar apa sih kalau dilihat dari atas sana? Kecil. Surga itu seluas langit dan bumi. Tuh semua planet-planet dikumpulin semua. Dan seluas langit yang ada semua di sana. Itu surga Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk siapa? U'iddat lil muttaqin. Yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Semua kebaikan itu untuk orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah itu hanya akan menerima dari orang-orang yang bertakwa. Surga untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa sih orang-orang yang bertakwa? Alladzina yunfiqun fis sarra wad dharra. Mereka yang senantiasa berinfak, senantiasa bersedekah fis sarra, dalam kondisi dia lapang, wad dharra, dalam kondisi dia sempit. Dia terus bersedekah. Terus berapa yang disedekahkan? Allah mengatakan yas'alunaka madza yunfiqun qulil af. Mereka bertanya apa yang mau diinfakkan nih? Qulil af, yang lebih. Antum punya mobil 5 yang dipakai cuma 1, yang mana yang disedekahkan? 1 apa 4? Insyaallah. Yang lebih pokoknya enggak antum pakai. Punya rumah 8 yang dipakai cuma 1, yang mana yang disedekahkan? 7. Benar jamaah. Qulil af. Allah mengatakan yang lebih. Az-zaid anil hajah. Al-afu itu artinya az-zaid anil hajah. Yang di luar keperluan kita udah gak butuh. Itu yang disedekahkan. Subhanallah. Allah itu tidak minta yang kita makan. Enggak. Kau butuh, udah kau makan sendiri. Dan orang-orang yang beriman itu alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Itu orang-orang ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih. Kalau berinfak dia tidak berlebih-lebihan dan dia tidak juga pelit. Fis sarra wad dharra. Biasanya orang itu kalau lagi seneng lupa sama Allah.
Kalau lagi seneng nih, lagi banyak hartanya lupa. Tapi kalau lagi susah, ya Allah, ana mau sedekah kata dia supaya dilapangkan rezekinya. Kemarin kau rezekinya banyak, gak pernah sedekah. Tapi sekarang udah susah, mulai. Iya kan, Allah kan akan menggantikan kalau. Nah, Allah janji. Tapi orang-orang yang menjadi penghuni surga al-muttaqin, infak mereka bukan hanya ketika susah, tapi ketika mereka dikasih kelapangan, mereka berinfak. Wal kadhimin al-ghaidh. Al-ghaid itu syiddatul ghadab, amarah yang memuncak. Ketika itu dia menahan dirinya. Subhanallah jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa syadidu bisura'ah. Bukanlah yang disebut orang yang perkasa, yang kuat, yang jagoan, yang jawara adalah yang bisa mengalahkan orang lain ketika gulat. Bukan, kata Nabi. Kalau gitu mah preman-preman kuat. Tapi siapa sih yang disebut asyadid? Alladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Yang dia bisa menahan amarahnya ketika marah. Dia bisa tuh melampiaskan amarahnya, tapi dia tidak laksanakan. Dia ingat wal kadhiminal ghaid. Maka para suami kalau lagi marah sama istrinya, langsung ingat sama ini, wal kadhiminal ghaid. Ingat ya Allah, penghuni surga itu mereka menahan amarahnya. Ketika ada seorang sahabat minta nasihat sama Nabi, apa kata Nabi? Satu cuma nasihatnya, la taghdab, kau jangan marah. Nabi tambah, ausin, la taghdab, kau jangan marah. Nabi tambahin wasiatmu untuk aku. Apa kata Nabi? La taghdab, jangan marah. Karena penghuni surga itu bukan pemarah. Maka jangan-jangan kalau kita suka marah, sedikit-sedikit marah, jangan-jangan kita tidak termasuk dari al-muttaqin yang mereka bisa ya menahan emosi dia, jemaah, padahal dia bisa. Kemudian wal 'afina 'anil nas, sudah menahan emosinya, memaafkan orang. Siapa sih yang enggak pernah berbuat salah? Jangan sok suci lah kita. Orang berbuat salah sama kita lalu kita mengatakan tiada maaf bagimu. Subhanallah. Ente kayaknya nggak punya dosa sama Allah SWT. Sama orang lain pun kita berdosa. Ya Allah, mudah-mudahan Allah SWT memaafkan kita. Abu Bakar As-Siddiq yang disakiti oleh kerabatnya, Mistah, yang ikut berpartisipasi dalam fitnah Aisyah berzina. Padahal Abu Bakar senantiasa memberikan santunan kepada Mistah. Abu Bakar bersumpah tidak akan memberikan santunan kepada Mistah. Karena sakit hati Abu Bakar. Maka Allah menegur, wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ayyu'tu ulil qurba wal masakina wal muhajirin. Maka tuh orang-orang ya yang dikasih keluasan, jangan sampai dia bersumpah tidak mau memberi kepada orang-orang dari kerabat dia, dari orang miskin, dari orang-orang muhajirin. Allah mengatakan wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka itu memaafkan dan tidak usah memberikan sanksi. Udahlah dilupakan. Ala tuhibbuna ayyaghfirallah lakum, apa kalian enggak mau Allah mengampuni dosa kalian? Abu Bakar langsung mengatakan bala ya Allah, mau kita ini diampuni dosanya ya Allah. Abu Bakar membayar kafarat untuk sumpahnya, lalu dia memberi kepada Mistah. Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ihsan itu di atas keadilan. Ihsan itu ya umpamanya ada orang bekerja sama kita gajinya 50.000, kita kasih 60.000, kita kasih 70.000. Yang 20.000 itu adalah ihsan dari kita. Ma'asyiral muslimin, dan ihsan yang tertinggi adalah an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau enggak bisa ke tingkatan itu, maka ketahuilah bahwa Allah melihat kita. Kemudian orang-orang yang penghuni surga ini bukan berarti enggak pernah berbuat dosa. Enggak ada manusia kecuali pilihan-pilihan Allah dari Rasulullah, dari utusan-utusan Allah, kecuali pernah berbuat dosa. Maka Allah mengatakan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum
Mereka adalah orang-orang tatkala terjebak dalam fahisyah, dalam dosa besar. Au zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka dengan dosa-dosa yang kecil umpamanya. Zakarullah, dia ingat sama Allah. Lalu apa yang dilakukan? Apa mengatakan Allah itu maha pengampun? Jangan gampang lah, ente berbuat seterusin. Enggak. Mereka langsung fastaghfaru lidzunubihim. Mereka minta ampun. Iya, Allah Maha Pengampun. Maka mereka tidak menunda permohonan ampun mereka kepada Allah. Enggak ditunda. Enggak nunggu nanti, langsung fastaghfaru lidzunubihim. Wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan mereka adalah orang-orang yang tidak terus-terusan berbuat dosa. Terus dilanjutkan dosanya. Tadi kalau orang tidak ingat mati, dia akan terus menanti atau menunda-nunda masa tobat dia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya akan membacakan beberapa ucapan salaf yang dinukil oleh atau dinukil di dalam kitab Al-Iqdul Farid ya. Dia menukil beberapa ucapan salafus saleh. Di antara yang diucapkan mereka, qala Alqamah li Aswad ibn Yazid. Alqamah berkata kepada Aswad ibn Yazid, seorang tabi'in, kam tu'adzib hadzal jasad ad-dha'if. Gimana kau betapa seringnya mengazab tubuhmu, menyiksa tubuhmu yang lemah ini. Apa kata dia? La tunalu raha illa bitta'ab. Rahat itu apa bahasa Indonesia jemaah? Nah, kenikmatan. Lebih dari itu rahat itu istirahat ya. Orang yang mungkin nikmat tadi dia merasa nyaman, kenyamanan ya. Itu tidak akan didapat kecuali bita'ab. Kecuali dengan berletih-letih. Dan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan ajma'atil uqala. Orang-orang yang berakal semua berijma', bersepakat. Apa kesepakatan mereka? Annan na'ima la yudraku bin na'im wa man athara ar-rahata fatathu ar-raha. Semua orang berakal sepakat bahwa kenikmatan tidak bisa didapat dengan kenikmatan. Nggak bisa. Barang siapa yang lebih mengutamakan istirahat, maka dia akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Ketika kita di dunia ini nyaman-nyaman, santai, maka dia akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Diriwayatkan Imam Ahmad ditanya, ya Imam, mata raha? Wahai Imam, kapan nih istirahat? Kok capek hidup di dunia ini? Perintah Allah terus 24 jam kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal. Kata Imam, ar-raha fi awwali qadamin tada'uha fil jannah. Istirahat itu ketika engkau meletakkan satu kakimu di surga, baru istirahat. Jadi kita nggak akan istirahat di sana. Barang siapa yang sekarang belai-lai senang-senang akan kehilangan kenikmatan. Nggak ada. Semua orang yang berakal ngomong, ente kalau kepingin senang, sekarang waktunya capek. Sekarang nih, kadang-kala ada anak muda santai, ketika tua dia capek. Ada orang tua yang menasihatin anaknya, nak, kata orang tua itu, kalau kau mau capek ketika kau sehat dan muda, nak. Jangan sampai ketika kau sudah tua renta kau harus jalan cari kerjaan. Udah gemeteran masih harus seperti itu. Gara-gara ketika muda gak mau berusaha. Di dunia seperti itu. Sama dengan akhirat. Rasul SAW sholat hatta tafattarat qadama, sampai kakinya itu bengkak. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha kesian dia melihat suaminya. Begitu semangatnya beribadah sampai bengkak kakinya, dia mengatakan, ya Rasulullah, qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Wahai Rasulullah alaihi salatu wassalam, ma ta'aqaba al-lail wan nahar. Ya Rasulullah, kau sudah diampuni dosa-dosamu yang dulu dan yang akan datang. Kenapa sampai harus seperti ini kau beribadah? Apa jawab Rasulullah SAW? Afala akun abdan syakura. Apa enggak pantas ini aku yang sudah diampuni dosa-dosaku yang dulu dan masa datang untuk bersyukur kepada Allah, untuk mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Jamaah, kalau kita ada yang ngomong ente sudah diampuni dosa-dosanya, kira-kira masih sholat jamaah?
Dah selesai anak sudah kata dia. Allahu Akbar, Allah. Orang-orang yang nggak pandai bersyukur ketika dikasih malah dia nggak bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dikatakan waqila li Masruq ibn Ajda. Masruq ibn Ajda dikatakan kepada dia, istrinya berkata kepada Masruq, istrinya namanya Fairuz. Ketika ngelihat suaminya ini puasa, sholat malam, puasa terus, sholat malam terus, dia mengatakan, wailak ya Masruq, celakalah engkau wahai Masruq. Ama ya'budullaha ghairuk, apakah tidak menyembah Allah selain engkau? Maksudnya cuma engkau nih yang beribadah sama Allah. Ama khuliqatin nar illa lak, apakah neraka itu diciptakan hanya untuk dirimu? Kenapa kok ibadah terus, katanya istri. Kan ada istri-istri yang melihat suaminya ibadah terus, dilihat, kata dia, ente mau ngapain sih kayak gitu, kata dia. Subhanallah. Kadang-kadang dia tidak tahu dengan tujuan diciptakannya kita di muka bumi ini. Lalu apa kata suaminya? Waihak ya Fairuz, inna talibal jannah la yas'am, wahariban nar la yanam. Fairuz, orang yang mencari surga itu gak akan bosan-bosan, gak akan jenuh. Kita lihat orang kalau tahu tuh gali, sekarang nih gali emas ya, walaupun sekarang musimnya akik mungkin, dia gali, tahu tuh di situ ada batu mulia, ada permata yang beratnya 1 ton. Kira-kira dia akan berhenti menggali jemaah? Nggak akan berhenti. Ente kenapa? Karena dia yakin nggak ada di dalam sana. Dan yang lari dari api neraka tidaklah tidur. Diriwayatkan bahwasanya Ummu Darda ini di kitab Iqdul Farid, dia mengadu kepada suaminya. Mengadu ya dia punya keperluan ini itu banyak-banyaklah. Biasa istri kadang-kala kebutuhannya lebih banyak dari suami. Pingin lemari, pingin kursi, pingin ini, ganti itu macam-macam. Tapi insya Allah tidak dengan istri-istri kita jemaah. Apa kata Abu Darda? Tasabbari, wahai istriku, kau sabar. Fa inna amamana aqabatan kaudan la yujawizuha illa akhafun nas himlan. Kata dia, di depan kita ini ada jalan yang susah untuk dilaluin. Ada jalan mendaki yang susah untuk dilaluin. Gak ada yang bisa lewat kecuali yang bawaannya sedikit. Kalau bawaannya banyak, kita lihat dalam kondisi yang sulit, orang masa mau bawa lemari, bawa apa gitu, gak bisa lewat dia. Kata dia, yang bisa lewat hanya yang bawaannya sedikit. Dia menghibur siapa? Menghibur istrinya. Wa marra Abu Hazim bisuqil fakihah. Abu Hazim salah seorang ulama lewat di pasar buah. Dia ngelihat buah yang macam-macam. Apa kata dia? Mau'idukal jannah. Perjanjian aku dengan engkau nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ada orang-orang yang melihat surga itu nyata, jemaah. Wa fawakih mimma yashtahun. Buah-buah apa saja yang dikehendaki kita ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ni Abu Hazim mengatakan kepada buah, mau'idukil jannah. Perjanjian aku sama engkau nanti di surga. Karena mungkin dia tadi enggak mampu untuk beli buah itu, ya dia bersabar. Wa marra bil jazzarin. Dia lewat, dia pasar kan, pasar buah, pasar daging, lewat di pasar daging. Jagal ya. Betul, jagal jemaah, tukang potong. Jagal tuh. Faqalu ya Aba Hazim, tuh biasa pedagang kan. Mas sini mas, dipanggil lah. Maka dia ngomong tuh pedagang, ya Aba Hazim, hadza lahmun saminun fashtari. Nih, ini daging bagus nih, kau beli. Apa katanya? Laisa indi thamanuh. Aku enggak punya duitnya untuk beli itu. Qalu nuakhiruka. Enggak apa-apa, kau kredit, nanti bayarnya. Dibayangkan kan pedagang biasanya kalau nggak kontan ditawarin tuh, ente kredit nggak apa-apa. Apa kata Abu Hazim? Uakhiru nafsi, enggak, aku akan menunda jiwaku nanti buat di akhirat insyaallah. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua akan merasakan kematian. Yang kaya, yang miskin. Antum lihatlah orang-orang kadang-kala anak kalau naik pesawat tuh melihat perusahaan-perusahaan besar
besar yang tulisannya terbaca dari atas pesawat itu. Kemana sih yang punya itu nantinya? Mati. Untuk melihat yang punya perusahaan terbesar di Indonesia, apa kiranya akan terus hidup? Mati. Orang yang sehat, yang gagah perkasa, mati. Maka apa yang harus kita lakukan kalau kita sudah tahu ternyata semua akhirnya sama? Kita harus siap-siap untuk menghadapi akhir yang sama itu. Wallahu a'lam bishawab. Dan lebaran, bukan lebaran, Ramadan ini adalah waktu dan momen penting untuk membuka lembaran baru. Untuk kita bertobat kepada Allah, berjanji di bulan Ramadan akan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Karena kita tidak tahu apakah Ramadan ini akan terulang kembali buat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada beberapa pertanyaan, mungkin sebagian yang bisa ana jawab, tapi ana izin minum dulu jamaah. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana seorang muslimah yang meninggal di hari Jumat, apakah benar akan dibebaskan dari azab kubur? Mohon penjelasannya. Memang ada hadis yang menyatakan di antara tanda-tanda husnul khatimah adalah meninggal di hari Jumat. Tapi bukan hanya meninggal di hari Jumat itu dia menjadi bebas dari azab kubur, jamaah. Karena kita tahu Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal hari apa? Hari Senin SAW. Jadi tetap intinya adalah amal kita. Kalau amalnya baik, meninggal di hari Jumat, ya kita harapkan kebaikan kepada dia. Tapi kalau orang mamanya dia penjahat besar, ditembak sama polisi di hari Jumat, seperti itu, ya amalnya tetap yang menjadi adalah amalnya. Tapi itu salah satu tanda memang meninggal di hari Jumat adalah termasuk husnul khatimah. Jika kita melihat kondisi orang tua yang sudah dalam keadaan payah tak bisa berbuat apa-apa, bolehkah anaknya berdoa dan memohonkan kematian untuknya? Ini anak yang durhaka ini jemaah. Gini jemaah, ada seorang yang datang ke Umar bin Khattab atau Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang dia ini udah ngurusin ibunya lama, tahunan dia ngurusin ibunya. Bahkan dia itu menjadi kendaraan buat ibunya, yang mengantarkan ke kamar mandi buat ibunya. Semua yang dia lakukan seperti ibunya ketika melakukan kepada dia tatkala dia kecil. Dia tanya, apakah kira-kira aku sudah membalas budi ibuku? Enggak, kata dia. Kan aku sama, kata dia. Kanat ummuk, ibumu waktu ngerawat engkau tarju hayatak. Ketika merawat engkau yang diharapkan adalah kehidupanmu. Wa anta, kau ngurus ibumu sekarang yang diharapkan apa? Cepat mati ibumu. Beda tentunya. Nih masalahnya di hati kita. Maka kalau tadi ada orang tuanya yang sudah tidak mampu apa-apa, doakan kesembuhan buat orang tuanya. Tapi kalau memang kondisinya sangat payah sekali dan orang tua kita susah, jangan memintakan kematian, tapi mohonlah yang terbaik buat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik buat dia, ya Allah, kalau yang terbaik buat dia adalah kesembuhan, sembuhkan dia ya Allah, itu baru boleh. Tapi anaknya harus berbakti sama orang tuanya. Biasanya anak-anak yang sudah tua lebih perhatian sama anaknya daripada sama orang tuanya. Pernah kita beli susu buat orang tua kita, jemaah? Buat siapa kita beli susu? Buat anak kita. Padahal yang ngasih susu kita nih orang tua kita. Kapan kita mau balas kebaikan orang tua kita? Assalamualaikum Ustaz, ana bingung menghadapi lelahnya hidup ini. Tunggu dulu jemaah, belum selesai. Dan selalu ingat kematian. Sedangkan ana banyak utang. Keadaan ana sekarang sangat terpuruk, Masya Allah. Tuh orang kalau lagi susah kepingin mati. Loh, kata dia udah susah. Tapi kalau lagi dibukakan hartanya lupa sama kematian. Di dalam sebuah athar, apa sih yang ditunggu manusia itu? Ghinan mufritan, kekayaan yang membuat dia lalai, membuat dia lupa, membuat dia zalim nantinya. Atau kemiskinan yang membuat dia lupa. Au faqran munsian.
Orang kalau sudah fakir ada dua. Yang ini karena susah kepingin mati, atau karena sibuk cari dunia lupa dengan kematian dia. Tapi kalau yang terjadi ini biasanya sudah susah, dia supaya lepas dari utangnya, ingat mati itu bukan istirahat ya mah. Kapan istirahat? Nanti kalau sudah masuk surga baru istirahat. Walau anna idza mitna turikna lakana al-mautu rahata kulli hayyin walakinna idza mitna bu'ithna wa nus'alu an kulli syai'in. Andai kata kalau kita mati itu selesai urusannya, paling enak apa? Loncat dari gedung. Set, mati, selesai urusannya. Tapi enggak selesai. Kita kalau mati akan dibangkitkan. Tuh orang yang bunuh diri enggak selesai. Bahkan dia akan terus menggunakan alat bunuh diri, dia menusuk-nusuk dirinya di neraka jahanam nanti. Enggak selesai. Jadi kalau yang dikatakan ini karena terpuruk dan banyak hutang, ya banyak-banyak istighfar. Lalu perbaiki niat. Orang yang berhutang pun perlu niat. Innamal a'malu bin niat. Banyak di antara kita yang niatnya udah gak benar utang. Kemudian gak perlu juga dia utang. Lalu Allah kasih sanksi sama dia. Rasul SAW mengatakan, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallah anhu. Barang siapa yang pinjam uangnya orang dan niat untuk mengembalikan, Allah bantu dia mengembalikan. Wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafa Allah. Tapi barang siapa yang ngambil uangnya orang, hartanya orang, tapi niat gak bayar dari awal, ya fulan mah banyak duitnya, gak mungkin dicari sama dia gitu kan. Dari awal sudah kita seperti itu, Allah akan hancurkan kita bersama harta kita, gak bisa bayar kita. Maka perbaiki niat kita. Kemudian yang utang-utang ini ingat, utang kalau gak ada perlunya gak boleh jamaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu berlindung dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari utang. Sebagai pertanda utang ini gak main-main. Apalagi sekarang nih, orang kadang kala utang karena mau beli HP yang bagus. Apalagi dengan tawaran-tawaran ya. Apa sekarang ada kartu kredit tanpa bunga, gitu kan? Orang terus ngutang, akhirnya kena bunga dia. Hati-hati dengan sistem-sistem kemudahan-kemudahan yang diberikan itu. Ada unsur riba di sana dan kita harus berhati-hati masalah utang. Jadi saudara kita, ya sarannya buat dia banyak-banyak berdoa. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib. Kalau punya utang insyaallah Allah bayarin tuh utang walaupun sebesar gunung. Apa doanya? Allahumma aghnini bihalalika an haramik wa bifadlika amman siwak. Allahumma aghnini, ya Allah cukupkan aku dengan yang halal darimu supaya aku enggak makan yang haram. Waqfini bihalalika, Allahumma aghnini, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Dan ya berikan kepada aku karuniamu ya Allah sehingga aku tidak butuh dengan orang. Karena memang kalau butuh sama orang itu hina kita jamaah. Maka berusaha kita hanya butuh dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Bagaimana menenangkan hati yang sedih karena ibu yang baru meninggal? Nah, ya kita harus bersedih jamaah. Bagaimana tidak bersedih salah satu pintu surga ditutup di depan dia. Entah kira-kira dia bisa masuk surga enggak kalau ternyata dia tidak berbakti kepada ibunya. Kesedihan itu biasa. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Ibrahim meninggal dunia, beliau menangis, meneteskan air mata dan beliau mengatakan innal qalba la yahzan wa innal aina la tadma'. Sesungguhnya hati itu sedih dan air mata itu menetes. Tapi kita tidak boleh berkata wala naqulu illa ma yurdi rabbana, tapi kita tidak boleh berkata kecuali yang diridhoin Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kesedihannya itu karena ibunya meninggal, karena pintu surga tertutup, kita harus bersedih dan doakan kedua orang tuanya. Namun ingat dengan sabda Nabi tadi, mustarihun wa mustarahun min. Mustarih, dia istirahat. Ibu kita sudah istirahat, enggak keenakan hidup di dunia ini jamaah. Dunia ini sijnul mu'min,
Penjara orang yang beriman. Kalau mati berarti keluar dari penjara. Hadza wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustaz. Soft paling utama bagi laki-laki kan yang paling depan. Nah, bagaimana dengan soft perempuan? Yang betul soft perempuan di belakang, yang paling jauh dengan soft laki-laki. Nah, jadi soft perempuan yang paling baik adalah yang paling di belakang. Jadi kalau dulu memang di Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam tuh nggak ada sitarnya gini, nggak ada. Jadi kemudian pintunya itu bukan di belakang, pintu Masjid Nabawi itu di samping dan di samping. Jadi mereka perempuan kalau masuk langsung ke belakang. Tapi kalau pintu masjid di belakang, mereka langsung pasang soft di belakang, yang terlambat nggak akan bisa masuk karena pintunya ada di belakang. Tapi berusahalah jangan mendekat dengan laki-laki karena bahaya jemaah. Yang laki-laki juga jangan suka di soft paling akhir. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, apa hukum mengucapkan almarhum? Almarhum itu artinya yang dikasihi, yang dirahmati. Ada dua makna dari almarhum. Kalau maksud kita mengucapkan almarhum adalah doa, semoga dia dirahmati, maka nggak apa-apa kalau memang dia seorang muslim. Tapi kalau ucapan kita itu adalah pernyataan bahwa dia itu almarhum gitu loh, seakan-akan kita itu tahu dia itu dikasihi Allah, itu nggak boleh. Karena yang tahu dia almarhum dan tidak almarhum adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau maksudnya almarhum adalah doa, maka tidak masalah, karena almarhum maksudnya semoga Allah merahmati dia. Harapan aku dia menjadi almarhum, tapi bukan kita menvonis dia itu almarhum. Karena subhanallah ya, orang-orang ini kadang-kala sampai binatang meninggal disebut, ya saya punya kambing sudah almarhum Ustaz. Kok bisa almarhum kambingnya kata dia? Ya itu kadang-kala orang ada non muslim meninggal almarhum juga. Tidak, nggak boleh kita seperti itu jemaah. Barakallahu fikum. Nah, jadi ucapan yang lebih selamat adalah rahimahullah ya. Allah yarhamuh, karena itu benar-benar doa. Maknanya tentu doa. Kalau almarhum masih ya bisa jadi memastikan, bisa jadi doa. Jadi lebih baik kita mendoakan mengatakan rahimahullah atau Allah yarhamuhu. Bagaimana cara kita selalu mengingat mati agar kita mendapatkan 3 manfaatnya? Iya tadi, kita ini diingatkan mati. Doanya kalau habis makan apa? Nah, itu. Kalau bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyani. Itu ketika kita bangun tidur ahyani, kita ingat ya Allah, Kau yang menghidupkan aku. Dan bapak-bapak kalau bangunkan anaknya, ketika anaknya bangun, nak baca doa nak. Alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur ya. Terus kita baca itu, insyaallah kita akan ingat mati. Kemudian ziarah kubur. Kita berusaha untuk menyempatkan diri ziarah kubur, apalagi di Jakarta. Jakarta ini susah dapat kuburan mungkin ya. Walaupun di beberapa tempat di dalam kampung-kampung ada kuburan, tapi niatkan. Kita dari rumah, anda mau ziarah kubur, datang ke kuburan. Assalamualaikum, ucapkan salam ya ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin. Dan boleh ziarah kuburnya orang kafir, boleh. Bukan untuk mendoakan, tapi untuk ingat mati. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan bahwasanya diperbolehkan menziarahi kuburnya orang kafir karena untuk niat mengingatkan diri kita kalau kita mau mati. Datang ke kuburannya orang paling kaya se-Jakarta, ana mau lihat. Datang. Ternyata ente juga mati kata dia. Betul, itu membuat kita ya gini nih, orang ini duitnya banyak banget, nggak ada yang dibawa sama dia. Kita akan berusaha akan ingat mati di situ jamaah, seperti itu. Kemudian baca tuh surat-surat pendek ya tentang hari kiamat, tentang akan dibangkitkan orang yang dikuburnya, itu akan membuat kita insyaallah ingat mati. Dan kumpul dengan orang-orang miskin, karena kalau kumpul sama orang-orang kaya ini kadang-kadang membuat kita semakin lupa dengan
kematian, kepingin ini, fulan punya ini. Kita terus berambisi seperti itu. Ustadz, saya punya adik perempuan. Adik saya punya suami yang selalu ingin poligami. Insya Allah. Anak minum dulu jamaah. Bismillah. Baik. Adik saya bilang tidak benci poligaminya. Tapi dari 15 tahun menikah sang suami tidak pernah kerja. Anak 3 dan yang bekerja adik saya. Yang ingin saya tanya, apa yang harus diperbuat adik saya? Karena sang suami bukan sibuk cari nafkah, tapi cari istri lagi. Malah bilangnya poligami sunnah, tapi sampai lupa yang jadi kewajibannya. Nah, inilah lelaki-lelaki yang kadang-kala dienakkan sama istrinya. Dia kerjanya cuma kipas-kipas di rumah. Insya Allah, kapan ya kawin lagi anak gitu kan? Jamaah, kawin lagi itu boleh. Allah mengatakan, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kalian takut enggak bisa berbuat adil, 1. Gimana kalau suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya? Padahal suami itu jadi pemimpin karena apa? Wa bima anfaqu min amwalihim, karena dia memberikan nafkah. Kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menikah dengan Khadijah, beliau poligami. Itu Khadijah yang membantu Rasul SAW berdakwah. Hartanya siapa? Hartanya Khadijah. Nih suami nggak tahu diri nih, nggak tahu diri. Dikasih enaknya, senangnya. Oh, sunnah poligami. Nah, iya, ente ngasih makan tuh istri wajib hukumnya. Seperti ini. Maka tolong nih suaminya hadir nggak jamaah? Ana nggak tahu nih. Ana wallahu alam. Tapi kalau hadir tahu dirilah jamaah, ya tahu diri. Orang punya istri 1 nggak dikasih nafkah, ya Ustaz, kan anak cari istri yang udah bekerja juga Ustaz. Jadi dia terus kerjanya apa dia? Cari istri yang udah bekerja terus dia. Allahu Akbar. Nah, afwan Ustaz, Assalamualaikum. Ada cerita bahwa seorang yang ahli ibadah akhirnya masuk neraka. Tapi seorang pelacur yang hanya memberi makan seekor anjing bisa masuk surga. Kok bisa ya Ustaz? Subhanallah. Masuk surga itu susah gampang. Nah, ketika Mu'ad bin Jabal bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin." Tunggu. Sampai jam berapa nih anak? Hah? Sampai capek anak? Insyaallah. Siap ya mak, kata beliau. Kata dullani ala amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni anin nar. Wahai Rasul, tunjukkan kepada aku amalan yang memasukkan aku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Dari api neraka. Nih kalau sudah ngomongnya salah-salah berarti udah capek Ustaz. Kemudian apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Laqad sa'alta an 'azim. Yang kau tanyakan perkara yang berat, yang besar. Wa innahu la yasirun 'ala man yassarahu Allah alaih. Tapi itu perkara akan mudah bagi orang yang Allah mudahkan bagi dia. Nih, bagaimana orang ahli ibadah kok bisa masuk neraka? Karena dia tidak ikhlas. Karena syaratnya beribadah itu wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Sekedar ibadah nggak ikhlas nggak Allah terima. Bahkan yang pertama menjadi koreknya api neraka adalah orang-orang ahli ibadah yang tidak ikhlas untuk Allah SWT. Bagaimana pelacur? Subhanallah. Inilah berbicara tentang keikhlasan. Ibnul Qayyim rahimahullah menggambarkan bagaimana pelacur itu ketika ngasih minum anjing di padang pasir. Nggak ada orang jamaah. Yang ada hanya dia dengan sang pencipta Allah Jalla Jalaluh. Nggak ada yang melihat, hanya Allah yang melihat dia. Dia keluar ke sumur dalam kondisi susah, ngambil airnya susah, dia masuk ke sumur itu. Kemudian dia keluar, setelah naik udah capek nih ngelihat anjing jamaah. Yang ada siapa?
dia dan anjing. Allah Jalla Jalaluhu yang melihat dari atas arasnya situ. Lalu dia turun jamaah. Dia turun. Kemudian dia ambil tuh air. Kemudian dia berikan. Allah ampuni dosa dia. Nggak ada yang ngelihat. Anjing apa kiranya bisa bilang terima kasih? Nggak ada. Disinilah keikhlasan. Ketika Allah mengampuni dia, bukan berarti itu pelacur terus jadi pelacur. Bukan. Dia berhenti melacurkan dirinya. Dan cerita, saya tutup dengan cerita Syekh Abdul Razak rahimahullahu ta'ala. Beliau cerita di salah satu ceramahnya. Tentang ada seorang peminum. Dia tiap hari kerjanya minum. Suatu hari dia cerita kalau di musim dingin, kalau minum nggak makan, bukan seret ya mah. Apa bahaya buat lambungnya? Ana nggak tahu ini katanya. Ada yang tahu jemaah? Iya, pokoknya kalau dia langsung minum pagi dengan perut kosong akan berbahaya untuk untuk perutnya. Akhirnya dia berangkat ke Bakola. Bakola itu minimarket tuh. Dia mau beli sesuatu. Ketika dia ke Bakola itu dia ngelihat anaknya anjing. Musim dingin pada waktu itu. Kedinginan anaknya anjing yang kecil itu. Kesian dia nih. Dengan anak anjing dia ambil, dia masukkan ke jaketnya. Dia nggak jadi beli makanan. Dia beli susu. Dia berikan kepada anjing itu. Dia ngomong, lalu aku tertidur. Ketika aku bangun tidur, tidak ada yang lebih aku benci daripada minuman keras itu jamaah. Inilah yang Allah berikan ketika Allah mengampuni dia. Allah memberikan taufik kepada dia untuk meninggalkan dosanya. Itu pelacur. Dengan memberi makan itu anjing, Allah bukakan hidayah dari dia. Dan dia meninggalkan perbuatan dia. Bukan berarti dia ngasih minum anjing terus dia terus pelacur, tidak jamaah. Itu yang diceritakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Dan cerita Syekh Abdul Razak. Itulah kenyataannya kalau kita bisa berbuat baik dengan orang. Dengan ikhlas, mudah-mudahan Allah membimbing kita untuk bisa dekat kepada Allah dan ikhlas lillahi ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin banyak pertanyaan yang belum bisa Ana jawab, tapi karena waktu sudah memisahkan kita, Ana mau kasih hadiah nih, masih ada hadiah nih. Baik, Ana mau kasih hadiah biasa buat orang yang paling tua di sini jamaah. Insyaallah. Mana yang paling tua? Yang umurnya 80 ada? 80. 80, 75. Nggak ada 75, 70. Insyaallah. Jamaah. Ah, tuh 70 berapa Pak? 71 Bapak? 70, ah, dua-duanya kasih hadiah. Kasih. Ini buat yang 71. Nah, masih ada 2 buat yang paling jauh jamaah. Siapa yang paling jauh? Dari mana? Oh, ada yang dari Solo nih jamaah. Insyaallah. Dari mana? Gorontalo, lebih jauh lagi antum. Antum. Tapi udah tinggal di sini. Ya enggak lah, kita yang datang dari sono gitu kan. Dari mana? Dari Lumajang. Jawa Timur. Masya Allah. Tetangganya Timur tahu ana. Datang kajian dari Lumajang antum. Masya Allah. Betul. Masya Allah. Dari Sambas. Oke, 2 kita kasih. Bengkulu. Masya Allah, ada yang lebih jauh jemaah. Ini tinggal 2 nih jemaah. Oke, kita kasih sana 1. Masya Allah. Lalu kita kasih kemana jemaah? Ini ada yang dari Sambas. Ada Sintang situ jemaah. Masya Allah. Tapi datang dari Sintang ke sini. Masya Allah. Kita kirim ke Sintang sana jemaah. Barakallahu fikum. Ya, yang lainnya insya Allah nanti kita bagi-bagi hadiah di waktu lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah ingat akhirnya semuanya juga sama. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah, kalau ada yang salah dan kurang berkenan, ana mohon maaf, itu dari diri ana sendiri. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.